Reza. Siapa ya? Saya Frisly dari Menembus Mata Batin. Oh iya Mbak. Iya, Mas, sebelumnya Mas pakai masker dulu ya. Oh. Kak Sri, Iya ya. tolong. Kayak pakai clip-on-nya ya? Iya ya. Oke, lanjut. Ya, Kak. Ayo Mbak, mari silakan masuk. Ya, makasih, Mas. Maaf rumahnya berantakan. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, ini rumahnya ya. Iya, rumah tua Mbak. Peninggalan orang tua sama kakek. Mas Reza, maaf, tunggu Ya. sebentar. Iya. Ini Gimana Mbak? saya mau tanya, cermin ini cermin peninggalan ya, Mas? Iya, peninggalan dari kakek saya Mbak. Jujur ya, Mas, Iya. di cermin ini ada makhluk yang udah lama banget tinggal di sini. Untuk bentuknya, Mas, mau saya tunjukin nggak? Oh jadi ada? Nggak cuma buto hijau aja yang? Iya. Tunggu ya, Mas. Iya. Iya. Kak, aku minta air dan serbuk kunyit. Oke. Cewek ya Mbak? Iya, Mas. Jadi ada makhluk perempuan di sini. Jadi ini rambutnya. Cewek ya? Iya, Mas. Ini rambutnya panjang banget. Terus mukanya tuh agak tua. Dan dia udah lama banget, Mas, ada di cermin ini. Mas, cermin ini boleh saya sita? Iya sih, nggak apa-apa Mbak. Saya sih lebih baik begitu deh daripada masih mengganggu orang-orang di rumah ini. Oke deh. Kak Sri, aku minta tolong, Kak. Ini cerminnya tolong disita ya, Kak? Ini kita bawa aja. Iya. Hati-hati ya, Kak. Tolong Mas. Merepotkan. Kak Sri! Kak, oke pemirsa, ini perempuan yang ada di dalam cerminnya itu sekarang masuk ke tubuhnya Kak Sri. Kak Sri lawan, Kak. Kak Sri. Mas. Kak Sri. Kak. Yaudah, Kakak istirahat di sini dulu ya, Kak. Istirahat dulu Mas. Udah, Kakak istirahat dulu di sini. Udah, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa, yang penting cerminnya udah kita bawa. Yaudah, Mas, saya mau lihat rumah Mas lagi. Oh iya, mari Mbak, silakan. Ini rumahnya Mbak. Rumah tua. Oke. Ini pemirsa, ini bisa dilihat rumahnya Mas Reza ini emang nuansanya juga beda ya dari rumahnya juga. Jujur sih di sini banyak banget makhluk lain juga. Mas, itu foto siapa ya, Mas? Itu foto lama sih, foto leluhur saya sih. Oh, foto leluhur, Mas. Iya. Saya boleh lihat? Ya silakan. Apa itu Mbak? Oke. Waduh. Iya, Mas. Jadi sebenarnya sih Waduh. buto ijonya udah nggak ada, emang udah dibersihin sama Kak Roy. Tapi memang auranya itu masih sangat amat pekat di sini pemirsa, dan itu yang membuat penghuni-penghuni lain dari rumah ini mereka bermunculan dan mereka mau nunjukin eksistensinya mereka di sini. Oh, jadi di sini banyak banget ya Mbak ya di rumah Iya. ini ya? Waduh. Hati-hati, Mas, hati-hati. Ternyata Soalnya nggak cuma buto hijau aja. ini banyak banget sih. Karena yang aku lihat dari tadi mereka juga nggak senang sama kehadiran kita di sini. Jadi mereka coba buat mengganggu kita yang ada di sini. Ya nggak apa-apa, Mas Reza tenang aja. Emang mereka ngerasa keganggu sama kehadiran saya dan tim di sini. Itu sih, Mas. Jadi mereka coba untuk menunjukkan eksistensinya mereka di sini. Iya, banyak banget ternyata di rumah ini ternyata ya. Karena mungkin bangunannya juga udah tua sih, Mas, yang saya lihat. Mau kemana kamu? Aku mau pulang. Tunggu. Aku mau nyamperin anak kita. Aku nggak mau. Aku udah nggak betah di sini. Kamu lihat apa yang kamu lakuin semalam sama anak kamu? Aku nggak Ini sadar apaan itu. lagi ya? Kamu ngapain bawa lagi ini? Mereka datang buat Katanya membantu. udah kelar semuanya. Sorry. Mbak, saya mau tanya, ya saya kan di sini mau ngebantuin Mas Reza.
Ibu mau pergi kemana? Saya mau nyusulin anak saya, Mbak. Saya udah nggak betah lagi ini di sini. Tunggulah. Semua yang katanya kemarin udah beres, saya masih ngerasain di sini itu. Saya nggak mau lagi pokoknya hidup sama dia. Please, please. Dengan semua pesugihannya dia ini, itu udah nyelakain keluarga saya. Please, sayang, please. Apa yang udah dilakuin sama anak saya? Aku tidak sengaja semalam itu dia tuh semalam. mau coba bunuh anak saya. Aku nggak Saya sadar. nggak bisa lagi. Belum nanti kamu bunuh saya. Udah, aku nggak mau lagi. Mas Reza. Sayang. Udah. Ya udah, nanti Mas Reza bisa selesaiin itu kalau ini udah selesai. Tapi saya mau tanya, itu benar yang tadi dibilang sama istri Mas? Iya, Mas saya- semalam coba ngebunuh anak Mas. Ya saya nggak sadar Mbak. Cuma tahu-tahu ada darah aja di situ. Saya pusing. Kenapa saya bisa tahu-tahu megang pisau ada darahnya gitu tadi? Ya udah gini deh Mas, saya boleh lihat kamar anak Mas? Ya boleh Mbak, mari. Mbak. Sorry, aku boleh minta lampu merah nggak? Ya, nyalain lampu merah aja ya. Biar semuanya tetap fokus, saya di sini tetap konsen. Iya. Oh, Terus ini belum sempat saya bersihin lagi nih darah. tapi Mas bener-bener nggak ingat. Iya, nggak ingat. Saya kan Kak Roy juga emang bilang kan kalau misalnya ada kamar yang dilakukan untuk ritualnya Mas Reza. Tapi pemirsa, saya nggak ngelihat ada apa-apa sih di sini. Tapi kalau di depan itu ruangan apa ya Mas? Itu sih kamar mandi Mbak. Saya boleh lihat? Oh iya silakan. Yuk. Ya, mari. Ini ada makhluk yang memang energinya itu cukup kuat. Dan kayaknya makhluk ini tuh berusaha untuk... Dari tadi tuh coba untuk komunikasi deh kayaknya sama aku. Tapi aku juga kurang tahu dia mau ngobrolin apa. Soalnya ini jelas banget sih Ya, Mas. coba diterawang lagi ya Mbak ya. Iya. Coba. Saya juga nggak ngerti pemirsa ini kenapa makhluk ini itu benar-benar coba buat... Loh, Masnya kemana? Mas! Woi, Mas. Mas! Kita dikunciin! Bang. Mas. Aduh. Woi. Mas Reza! Mas buka Mas! Dikebain sesuatu. Mas, woi. Gak ini kayaknya dia manggil deh Kak. Ini kayaknya dia baca mantra deh. Maksudnya dia mau nyelakain kita? Hei, Mas. Please. Maaf ya, Bang. Hati-hati Kak. Bisa. Ayo. Mas Reza. Gimana ya? Ayo. Ayo Bang, cari Bang. Takutnya dia kenapa-napa. Mas. Mas Reza. Mana ya? Lampu normal. Aduh. Hati-hati. Ada nggak? Ada. Ini nggak bener banget sih. Tadi Mas Reza malah ngunciin kita di dalam, terus sekarang kita nggak tahu Mas Rezanya kemana. Nggak tahu deh maksudnya tuh apa, kayak aku datang mau ngebantuin dia, terus dia malah kayak gitu. Tadi aku cari depan juga nggak ada. Ini kan belakang masih luas. Siapa tahu dia di belakang. Ya udah, ayo Kak. Kak Sri. Kayaknya itu Mas Reza deh di dalam ruangan ini. Hah? Iya. Mas! Mas, Mana, Tris? tadi ada di sini berdiri. Oke, ini kayaknya kita dikecohin lagi pemirsa. Tadi aku ngeliat ada laki-laki berdiri di sini. Aku kira Mas Reza. Kak Sri, kakak nggak apa-apa kan? Oke pemirsa, jadi emang aura kita tuh bertentangan banget sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Kayak tadi ada yang coba buat ngejatuhin bohlam ke aku, terus sekarang Kak Sri malah kena. Tapi nggak ada orang loh. Iya, nggak apa-apa. Kak, udah. Sekarang kita cari Mas Reza aja yuk. Semuanya tetap hati-hati.
Apa ya? Mas Aku nggak Reza, mau dibantu. Aku nggak mau dibantu. Sudah. Mas, harusnya saya yang marah sama Mas. Mas udah minta bantuan sama saya, terus tadi maksudnya apa kita dikunciin kayak gitu? Saya tidak mau dibantu. Sudah. Gak mau dibantu, Mas gampang ya ngomong. Saya datang ke sini niat bantuin Mas, niat kita baik, terus Mas kayak tadi, maksudnya apa coba? Ya aku mau numbalin kalian. Hah? Kalian yang mau aku tumbalin. Biar Mas, anakku mau- selamat. Oke, Mas mau numbalin kita dengan cara kayak tadi, ngunciin kita. Gak ngaruh, Mas. Mas itu melakukan perjanjian sama si Buto Ijo buat numbalin anak Mas. Terus ini Mas ngapain? Aku yakin nih pasti Oh, ada nggak sesuatu ngapa-ngapain. kan di situ. Tadi dia kayak baca-baca sesuatu deh. Iya. Enggak? Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Gak mungkin gak ada Kasri. Ini apa nih? Hah? Tulisin apa ini? Ini buat doa aja sih. Ritual maksudnya? Kamu lihat apa persis ini? Aku yakin banget sih Kak. Sebenarnya emang aku nggak ngelihat sosok apapun di sini, tapi auranya itu malah makin pekat karena emang niat Mas Reza juga jahat ke kita Kak. Coba deh Kasri cek Kak. Di situ ada apa? Aku yakin banget kok ada sesuatu. Udah Mas. Jangan. Mas Reza. Udah deh. Jangan dong. Kalian. Mas yang nggak sopan tau nggak? Tolongin. Jangan buka-buka. Tuh, buka. Mas Reza diam ya. Sopan kalian itu ngambil-ngambil punya orang. Mas, Sini. Masih sabar dulu, tenang dulu. saya tuh nggak mungkin ya Mas datang ke sini kalau bukan Mas yang minta. Mas minta bantuan ke kita. Sini apa? Senjatanya sendiri, Mbak. Itu kayak hari-hari ya, Pris. Ini foto anak kecil siapa Mas? Itu foto anak saya, Mbak. Terus ini juga hari-hari anak Mas. Iya. Ini yang dulu saya janjikan sama Buto Ijo. Ini syaratnya. Berarti pemirsa, ini benda yang dimaksud sama Kak Roy. Ini yang harus kita temuin dan sekarang saya udah berhasil nemuin. Ini harus kita musnahin. Kenapa ini harus dimusnahin? Supaya perjanjian antara Mas Reza sama si Buto Ijonya itu selesai sampai di sini aja. Udah pokoknya Mas tenang aja, karena emang Buto Ijonya juga udah nggak ada di sini. Kak, Sisa benda ini yang iya. kita bakar sekarang. Tolong Kak, ini semua dibakar. Mas Reza mau selesai kan? Iya, Mbak. Iya. Yaudah, kali ini Mas Reza harus yakin ini nggak boleh diulangin lagi. Perjanjian apapun itu nggak boleh diulangin lagi ya. Iya, saya nyesel banget. Saya udah kehilangan anak, kehilangan istri. Mereka pergi dari saya. Yaudah setelah ini Mas selesain masalah Mas sama keluarga Mas secara baik-baik. Iya, Mas temuin mereka, Mas jelasin semuanya ya. Iya, makasih, Mbak. Hati Kak. Maaf, Mas. Makasih ya, Mas. Iya. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Sisil dan Reza. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Reza melakukan pesugihan dan dia nggak tahu kenapa hampir menumbalkan sang anak karena ada perjanjian dengan sosok gaib yang selama ini memenuhi kebutuhan dan apa yang diinginkannya. Sementara Sisil selama ini nggak tahu bahwa dari 7 bersaudara, 5 kakak-kakaknya memang telah diambil, telah meninggal dunia. Dan ini ada kaitannya dengan sang kakek yang merupakan seorang pemuja setan. Dan malam hari ini ada satu media yaitu kaca yang dihancurkan oleh Roy. Gimana Roy, Sisil dan Reza? Saya lega banget dengan Sisil karena sumber masalah yang hantunya tuh yang ada di dalam kaca udah pecah. Ya. Jadinya dia nggak ada rumahnya, jadi nggak bisa ke Sisil lagi deh. Kalau Reza tampaknya saya masih belum puas, harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Ada satu barang atau kendi atau dalamnya isi sesuatu yang ada di ruangan misterius tersebut. Tapi setelah penelusuran, mudah-mudahan Reza dan keluarganya baik-baik aja dan gak akan ada yang ditumbalkan kan Roy? Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ini penelusurannya cepet kan maksudnya? Takutnya Iya. maksudnya si Buto Ijonya karena udah ada Bisa balik lagi ya, seperti karena ini, malam hari ini terus dia terus dia marah, dia marah kesel gitu. dan akhirnya dia malah menyerang. Oke.
Tanggapan kamu gimana, Mega? Tanggapan aku, aduh, percaya nggak percaya sih, tapi ya emang ada yang seperti ini kan. Dan yang pastinya sih hikmah buat kita ya, semua di sini dan penonton. Nggak ada baiknya lah, ujungnya itu nggak akan ada baiknya. Ya, Karena akan membahayakan, nggak cuma membahayakan, tapi menghancurkan hidup kita sendiri sih. betul. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan ya. Mega, terima kasih banyak sudah Terima hadir di kasih. Mata Batin. Sukses Terima untuk kasih, Kak semua Mega. rencana baiknya dan Sama-sama. sukses untuk karirnya. Iya, sama-sama Kak Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan kasih. pencerahan. Pemirsa, segala sesuatu yang didapatkan secara instan dengan meminta bantuan setan pasti akan membuat hidup Anda akan hancur berantakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini.